Nah, pengantar dan dasar hukum kewarganegaraan. Pengertian dari kewarganegaraan adalah status keanggotaan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban terhadap negara tersebut. Seseorang warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan juga berkewajiban untuk taat terhadap hukuman serta kontribusi terhadap pembangunan negara. Ada dasar hukum kewarganegaraan yang diatur secara tegas oleh Undang-Undang Negara Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 1, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian ada ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci mengenai syarat dan cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Tujuan kita mempelajari tentang kewarganegaraan ini ialah untuk menumbuhkan kesadaran akan identitas nasional, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian membangun rasa cinta tanah air dan semangat berbangsa, kemudian ada yang terakhir meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa. Kewarganegaraan bukan hanya sekedar status hukum, tetapi juga identitas kebangsaan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan, serta aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kewarganegaraan yang kuat akan membentuk masyarakat yang sadar akan hukum, adil, dan berdaya saing. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah asas ius soli atau law of the soil. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara suatu negara jika ia dilahirkan di wilayah negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya itu, seorang anak dilahirkan di Indonesia dari orang tua yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan asas ius soli terbatas yang dianut Indonesia, anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Adapun kelebihan dari asas ini yaitu memudahkan integrasi anak-anak yang lahir dan tumbuh di suatu negara. Kekurangannya itu dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan ganda jika negara orang tuanya juga menganut asas ius soli. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah orang tuanya. Kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan salah satu atau kedua orang tuanya tanpa memperlihatkan tempat kelahirannya. Contohnya itu, seorang anak dilahirkan di luar negeri dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun kelebihannya yaitu mempertahankan ikatan kewarganegaraan dengan keturunan warga negara yang berada di luar negeri. Adapun kekurangannya itu yaitu dapat menyebabkan anak menjadi tanpa kewarganegaraan jika negara orang tuanya tidak mengakui kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau jika orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini mengharuskan setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan. Indonesia pada prinsipnya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Contohnya itu, seorang warga negara Indonesia tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan negara lain secara bersamaan. Dan adapun kelebihannya yaitu menjamin loyalitas tunggal warga negara kepada negara. Adapun kekurangannya yaitu dapat menimbulkan kesulitan bagi individu yang memiliki ikatan kuat dengan negara lain, misalkan karena perkawinan atau pekerjaan. Dan yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini memperbolehkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang di Indonesia. Asas ini berlaku terbatas bagi anak-anak yang lahir dengan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu.
Kemudian adapun contohnya yaitu seorang anak dilahirkan di Indonesia dari ayah yang berkewarganegaraan Indonesia dan ibu yang berkewarganegaraan asing atau sebaliknya. Adapun kelebihannya yaitu melindungi hak anak-anak hasil perkawinan campuran agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dan kekurangannya yaitu dapat menimbulkan potensi masalah loyalitas ganda sebelum anak tersebut menentukan pilihan kewarganegaraannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu menjadi warga negara Indonesia yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga tentang menghayati nilai-nilai luhur bangsa dan kontribusi positif bagi kemajuan negara. Pesan moral dan pentingnya menjadi WNI yang dapat dirangkum sebagai berikut. Pesan moral pertamanya yaitu kita harus cinta tanah air dan bangsa kita sendiri. Kesadaran akan hak dan kewajiban, kesadaran akan hak dan kewajiban penting menjadi warga WNI yang baik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nah, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa permasalahan kewarganegaraan yang menjadi isu penting di Indonesia. Kewarganegaraan ganda terbatas sudah dibahas sebelumnya, namun tetapi relevan. Nah, yang kedua, status kewarganegaraan anak yang tidak diketahui oleh orang tuanya atau telantar. Dan yang ketiga, kewarganegaraan dan kelompok minoritas atau adat terpencil. Yang keempat, mencabut kewarganegaraan, dan yang kelima, administrasi dan birokrasi kewarganegaraan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi permasalahan ini melalui revisi undang-undang perbaikan sistem administrasi, peningkatan sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, tantangan-tantangan ini masih memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Isu-isu ini menunjukkan dinamika kompleks dalam kewarganegaraan di Indonesia. Diskusi dan solusi yang komprehensif dan partisipatif dan berbagai pihak DPR, akademis, organisasi, masyarakat sipil, dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk memperkuat konsep kewarganegaraan dan inklusif, adil, dan relevan dengan tantangan zaman sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara Republik Indonesia. Untuk dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan, orang asing yang bersangkutan harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, yaitu 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tapi tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewargaan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Dan tata cara diatur dalam pasal 8, pasal 22 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 dan pasal 3 pasal 12 PP nomor 2 tahun 2007. Permohonan kewarganegaraan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 dan pasal 31 PP nomor 2 tahun 2007. Hal tersebut terjadi apabila yang bersangkutan A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu, C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraannya, Republik Indonesia ini tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh pihak negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. G. Tidak diwajibkan, tapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Atau I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bahkan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia selama jangka waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, dalam pasal 32 ditentukan warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena 1. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan persyaratan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan rakyat Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahu secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, pasal 25 huruf I. Dan 2. Perempuan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya karena menikah dengan laki-laki warga negara asing yang menurut hukum yang berlaku di negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami pasal 26 ayat 1, dan laki-laki warga Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya karena menikah dengan perempuan warga negara asing yang menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri pasal 26 ayat 2.